Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh ingkang minulya. Kepareng matur wonten sahabat namine Abu Darda. Abu Darda menika salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansor yang terkenal sebagai faqih atau ahli fikih, penghafal Al-Quran dan hakim yang bijaksana di Suriah. Beliau dijuluki orang bijak oleh umat ini. Ia adalah seorang zuhud yang meninggalkan perniagaan demi ibadah. Abu Darda itu memilih dia lebih berbahagia mempunyai harta di akhirat daripada memiliki harta di dunia. Kenapa? Nyun sewu Bapak Ibu, kalau panjenengan sampai kalau punya harta di dunia ini yang kita makan dados napa? Ya, dados kotoran. Nah, kemudian yang kita tabung biasanya pun kalau sampun tumpuk undung ngoten niku dados rebutanipun warisi kita ngoten nggih. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu Abu Darda memilih untuk hidupnya zuhud, ya dia menyedekahkan harta yang dia miliki. Nah, pada hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kehebatan bersedekah. Sedekah itu kata Nabi ya memperpanjang umur. Kok saged? Nggih. Sedekah memperpanjang umur itu pripun ceritanya? Padahal umur kan sudah jelas. Kita dilahirkan kapan, dicabut nyawanya kapan, meninggalnya kapan. Lah sedekah nggih. Akan tapi ternyata sedekah itu bisa memperpanjang umur. Wonten Bapak Ibu yang ahli sedekah. Nggih. Lampu masjid mati, piyambakipun mesti mboten absen untuk segera membelikan lampu untuk mengganti lampu masjid yang mati. Contohnya seperti itu. Ini kuat hobi sedekah. Setiap ada kerusakan di masjid, beliau langsung sedekah, ya, membantu untuk memberikan kontribusi kepada masjid, memperbaiki masjid. Seperti itu. Satu ketika orang tersebut meninggal, okay. Tapi karena beliau terkenal menjadi orang yang ahli sedekah, ngoten niku, meskipun dia meninggal, kebaikan-kebaikan tersebut tetap dikenang. Dan ada luar biasa kisah itu di Sulawesi. Ada orang membangun masjid, Bapak, dengan dananya sendiri. Ya. Kebaikan seperti itu dikenang oleh masyarakat di Sulawesi. Bahkan setiap sebelum melaksanakan salat Jumat di sana para jamaah lalu mendoakan yang bersangkutan. Artinya apa? Orangnya sudah meninggal, Bapak Ibu, tetapi kebaikannya tetap dikenang itu dengan panjang umur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih Bapak Ibu, orang kalau hobinya sedekah, kalau gemar sedekah, ngoten niku, kebaikannya akan selalu diingat orang. Ketika masih hidup maka banyak orang yang mendoakan. Sak wangsulipun kalau ada orang itu yang pelit sedekah, tidak mau berbagi dengan sesama, okay, akhirnya banyak orang yang nyepatani. Takmir masjid misalnya, sowan ke tempatnya si A. Si A niku ahlinya wong pelit, ngoten niku nggih. Ketika datang ke sana ditolak Pak mentah-mentah. Ngoten niku terus orang tahu, akhirnya orang apa? Nyepatani agak mlaku dongakno muga-muga kejelupan ngoten nggih. Nah, seperti itulah orang yang sedekah, hobi sedekah niku bisa menjadikan kita panjang umur. Orangnya boleh mati tapi kebaikannya tidak pernah padam. Banyak orang yang mendoakan. Itu hikmah sedekah yang pertama. Yang kedua, sedekah itu bisa menolak bala.
Suatu ketika ada orang ahli sedekah, Bapak Ibu, dia itu punya ibu, ibunya dirawat oleh adiknya. Adiknya seorang dokter spesialis. Suatu ketika ibunya sakit, Bapak. Adiknya yang dokter itu tidak mampu menyembuhkan orang tuanya, tidak bisa ngobati sampai sakit parah. Alhamdulillah terdengar oleh kakaknya yang ahli sedekah tadi, ketika pulang di rumah, ya, dibawalah ibunya tadi ke rumah sakit. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, ya, sakitnya ibu tadi bisa sembuh, ya, atas apa? Atas izin Allah, ya, karena apa? Dibawa oleh kakaknya yang ahli sedekah tadi sambil berdoa semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit ibu saya. Di sini jelas bahwa sedekah itu bisa menjadi penolak bala. Contoh lain, ada seorang miskin tetapi dia ahli sedekah. Anggaran kotak lewat yang tadi telepon kotak rak datang 500 rupiah. Oke. Suatu ketika orang miskin tadi naik angkot. Angkot tadi kecelakaan. Semua penumpangnya itu meninggal dunia. Hanya satu yang tidak meninggal, ini kok orang yang ahli sedekah tadi. Itu contoh bahwa ahli sedekah itu akan dihindarkan dari bala. Sehingga sedekah itu berfaedah untuk menolak bala. Ya, ini Bapak Ibu, ya, bapak-bapak yang mungkin sedang sakit, ya, silahkan, ya, jenengan berwasilah dengan sedekah panjenengan, lalu berdoa, insya Allah penyakitnya akan dimudahkan, akan diangkat oleh Allah untuk segera sembuh. Ibu-ibu juga ingatan, misalnya ibu-ibu kalau melihat gelagatnya bapak itu mulai nakal, ya, mulai tanda kutip ada orang lain, wanita lain, ibu tidak perlu curhat kemana-mana, masang status, ya Allah suamiku sudah berubah sekarang, dan nggak cinta lagi sama saya. Seperti tidak perlu seperti itu. Selalu ngapain dengan curhat di Facebook, curhat di Instagram, curhat di WA, dan segala macam ngatain itu status-status yang ada di media sosial. Itu bagi orang yang senang, ya akan ikut simpati, tapi bagi orang yang benci, justru malah nyukur, malah membenci. Ngatain nggih. Oleh karena itu gampang Ibu. Ibu tengah menginiku tangi, nggih, wungu, ambil wudu, kemudian panjenengan sholat hajat. Minimal 2 rakaat, syukur-syukur sampai 8 rakaat. Dengan sholat hajat, disitu bangun, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, suamiku mulai rewel, ya Allah. Mulai nakal, ya Allah. Oke? Ya Allah, hamba mohon kepadamu, jagalah hati suamiku agar tidak berpaling dariku. Ngoten nggih, nggih. Nah, ora ketok sibuk sih, dadine ora patek senyum iki. Nah, kemudian, nggih. Setelah itu jenengan, ya Allah ini ada uang 1 juta, ya Allah, insya Allah besok saya wakafkan ke Masjid Raya Candi Lama untuk membangun pondok pesantren Masjid Raya Candi Lama. Dengan masalah wakaf ini ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, jagalah hati suamiku dan jangan dia berpaling dariku. Insya Allah kabul. Yang jadi masalah adalah bapaknya ingin melutangi bapak. Suaminya ikut bangun, kemudian suaminya ikut tahajud. Suaminya juga berdoa. Itu masalah nih. Tangi tahajud berdoa, ya Allah, aku dibujuk gak karuan. Nggih. Gak karuan jaluke wedang kok mesti ya meso nesu. Ngoten nggih. Nah, seperti itu. Akhirnya ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah berikan hamba solusi atas masalah ini. Nah, misalnya ngoten niku nggih. Kemudian ya Allah ini konten 1 juta mungkin akan saya infakkan ke Masjid Raya Candi Lama untuk menyelesaikan keramitnya Masjid Raya Candi Lama. Dengan masalah ini ya Allah, hamba mohon izinkanlah hamba ya Allah lunakkanlah hati istri saya agar mengizinkan saya poligami. Itu masalah. Akhirnya bojone sing lanang rapi ngatur tergantung ke malaikat bingung. Kira nanti kabeh pundi sing lanang apa sing wedok. Tapi insyaallah nggih yang namanya sedekah itu bisa menolak bala. Dan kemudian doa-doa juga akan dimudah kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, ya. Orang yang bersedekah itu akan diganti berkali-kali lipat, Bapak. Sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, itu terkenal sahabat yang kaya raya. Oke, satu hari melihat ada kurma yang busuk, Bapak, di Madinah. Kurma busuk ini kok berarti mboten kangge nggih menan. Niku umpama di duweni uang mesti sing duwe mesti rugi. Lah karena sahabat Abdurrahman bin Auf niku orang
kaya raya dan beliau memang terkenal ahli sedekah. Oleh Abdurrahman bin Auf dibelilah kurma busuk tersebut dengan harga sekian, sampai orang yang punya kurma itu bingung, apa kurma busuk gitu loh. Buat apa ini kurma busuk? Gitu. Akhirnya kurma busuk tadi emang terbeli dan orang akan senang sekali kan yang dibeli tadi, berdoa kebaikan untuk Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita nggak lama kemudian ada utusan dari Yaman, Bapak Ibu. Ada utusan dari Yaman datang ke Madinah menemui Abdurrahman bin Auf, itu menyampaikan berita bahwa di zaman itu sedang ada wabah penyakit dan obatnya itu dari kurma busuk. Pemerintah kami menyampaikan, yang punya kurma busuk nanti kurmanya akan kami beli dengan harga 10 kali lipat. Alhamdulillah, artinya apa? Kurma busuk yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, ya, yang orang bilang itu nek beli pasti rugi, ternyata Allah ganti, Pak. Dibelah kurma busuk tadi dengan harga 10 kali lipat. Itulah hikmah dari sedekah, ya, bahwa ada beberapa hal. Yang pertama tadi, ya, kami sampaikan bahwa sedekah itu akan membuat umur kita menjadi panjang, ya. Yang kedua, sedekah itu bisa menolak bala, ya. Sedekah kemudian Allah ganti dengan berlipat-lipat. Tembung Jawa ngeten iki, Pak. Sedekah itu ora loka. Nggih. Tapi malah kebak. Niku nggih, sedekah mboten loka tapi bakale kebak. Tidak ada nggih orang yang sedekah niku pakan niku lho sing ngomong perapatan niku. Nggih, gemar sedekah sakit bangkrut nonton mboten? Mboten nonton nggih? Ya, alhamdulillah seperti itulah, ya. Kebesaran Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada setiap orang yang bersedekah. Dalam Quran berkali-kali, ya, disandingkan aqimis shalah wa atuz zakah. Orang itu diperintahkan oleh apa? Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Di Islam itu dijaga keseimbangan, bukan hanya ke ibadah itu bersifat ritual kepada Allah langsung, hubungan spiritual, ya, artinya horizontal kepada Allah atau habli minallah, tapi ya di Islam juga ditekankan bahwa ibadah horizontal, ibadah sosial itu juga sangat ditekankan. Seperti zakat seperti itu. Zakat itu dengan diberikan oleh orang yang mampu, orang muzaki, ya, yang sudah mempunyai harta 1 nisab dan haul 1 tahun, kemudian dizakatkan dan diserah terimakan kepada siapa? 8 asnaf yang berhak menerima. Sehingga dalam Islam memang dijaga betul keseimbangan antara ibadah ritual vertikal kepada Allah dan ibadah sosial. Jangan sampai, ya, nanti kita seperti apa yang tertera dalam surat Al-Ma'un. Allah niku nanteng betul menanyakan dengan pertanyaan yang satir, dengan pertanyaan yang retoris, tapi itu adalah sebenarnya teguran bagi kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Dan Allah menjawab juga akhirnya dengan ayat berikutnya, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang tidak mau, siapa itu yang mendustakan agama? Orang yang tidak mau ngopeni anak yatim, artinya menghadik anak yatim dan seterusnya, ya, yang tidak mau menolong orang miskin, membantu orang miskin, ya, orang yang melalaikan sholat dan sebagainya yang ada di surat Al-Ma'un. Oleh karenanya monggo mari kita perbaiki diri kita di momentum Ramadan ini, Bapak Ibu, kalau mengajak diri pribadi dan juga panjenengan semua agar kita gemar, ya, menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang ahli sedekah, sehingga apapun yang kita punya, ya, yang kita punya harta sedekahlah dengan hartanya, yang tidak punya harta sedekahlah dengan amal badannya, perkataannya yang baik, itu termasuk sedekah. Bahkan senyum pun dalam Islam juga disebut sebagai sedekah. Tabassumuka shadaqatin. Ya. Kalau tidak bisa sedekah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, ya, sedekah yang paling adalah tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain, itu termasuk sedekah. Demikian yang bisa kami haturkan. Sebelum ditutup, monggo saran-saran kita perbanyak zikir di bulan Ramadan. Ya, mari kita bersama-sama untuk berzikir asyhadu alla ilaha illallah
Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sepidah mulai. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami aturkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.